Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sabi Edu. Pada video kali ini kita akan membahas soal eh, bahasa pemrograman Python khususnya di tipe data string. Dalam bahasa pemrograman Python, yaitu penulisan string atau data string itu bisa caranya ada dua. Yang pertama dengan tanda petik 1 dan yang kedua dengan tanda petik 2. Oke, kita contoh di sel pertama ini kita akan menuliskan hello world dengan tanda petik 1. Maka akan muncul outputnya yaitu berupa string hello world. Nah, terjadi permasalahan ketika ada salah satu kata yang menggunakan tanda petik juga, tanda petik 1 untuk menandakan bahwa dia singkatan atau apa. Misalkan dalam hal ini hello world I'm ready to learn. I am ini sendiri I'm merupakan singkatan dari I am. Nah, di sini ada permasalahan di tanda petik 1. Kalau kita jalanin maka ini perintahnya akan error ya. Nah, seperti invalid syntax. Python tidak mengenali ini. Nah, untuk mensiasati ketika ada tanda petik di dalam string, maka kita membungkus string tersebut dengan tanda petik 2. Kita coba nih, nah seperti ini. Jadi ketika kita mempunyai tanda petik di dalam string yang ada di dalam string, maka kita lebih baik menggunakan yang tanda petik 2 ya. Kenapa? Karena untuk mengakomodir tanda petik 1 yang ada di tengah-tengah string. Oke, selanjutnya untuk mencetak string itu gampang di Python, yaitu dengan menggunakan perintah print aja ya. Print hello world 1, hello world 2, dan di sini ada yang aneh di sini. Yang aneh adalah /n. /n itu merupakan perintah untuk new line ya, untuk baris baru. Kalau kita jalanin program ini, maka ada dua new line yang akan dikerjakan oleh bahasa ini yang akan menjadi output dari komputer, yaitu menggunakan /n untuk cara. Nah, untuk ini dia new line baru, dan inilah hasil dipisahkan dengan new line yang baru. Jadi di sini ada slot yaitu untuk new line yang baru ini. Inilah hasilnya seperti ini. Nah, di string juga kita bisa mengukur panjang dari string tersebut ya, dengan metode dasar yaitu len. Len itu merupakan length. Jadi di fungsi ini len, fungsi len itu untuk menghitung panjang dari string tersebut ya. Dalam hal ini hello world, kalau kita coba di situ ada 11 keluarannya. Jadi panjang string dari hello world adalah 11. Lalu kita juga bisa menggunakan dalam string kita bisa melakukan indeksisasi ya. Indexing lah. Susah dianalisain. Indexing ya. Jadi kalau kita punya halo dunia, lalu kita simpan ke dalam variabel greeting, lalu kita coba print, kita jalankan, kita coba print greetingnya, maka hello world. Nah, untuk greeting dengan array dengan alamat 0, maka kira-kira apa yang muncul? Yang muncul adalah huruf H. Kenapa H? Karena semua indeks itu dimulai dari angka 0, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti kalau 1 yang akan keluar adalah huruf A ya. Nah, di dalam Python sendiri itu ada apa ya, ada perintah seperti ini. Ada start titik 2, stop titik 2, step. Nah, ini selalu baku ya, start, stop, step. Kalau kita greeting ini, greeting di angka 1, jadi dia memulai greetingnya ini dari indeks yang pertama, indeks nomor 1 yaitu A sampai akhir.
karena akhir itu secara default tidak disebut, maka dia dihilangkan, nggak usah ditulis kalau kita main sampai akhir. Tapi kalau kita mau menulis dengan spesifik, misalkan kita berhenti di U, maka di sininya kita isi. Jadi ingat aja bahwa setelah titik 2 pertama itu stop dan step. Jadi start di awal, yang pertama adalah angka pertama adalah startnya di mana, lalu setelah titik 2 stopnya di mana, lalu setelah titik 2 yang kedua yaitu stepnya berapa. Nanti akan kita bahas step itu apa. Kita coba print dulu. Ini print dari indeks yang nomor 1 sampai terakhir ya. Kita coba. Nah, ini H-nya hilang. Kenapa H-nya hilang? Karena H itu adalah indeks yang ke 0. Sementara yang diperintah, baris perintah ini adalah indeks yang diprint pertama kali, yaitu indeks yang nomor 1. Nah, lalu kita sekarang coba melakukan stepping ya. Steppingnya 3. Dimulai dari angka 1. Jadi itu kan setiap 3, misalkan A 1, 2, 3, maka yang diprint O. 1, 2, 3, maka yang diprint U. 1, 2, 3, yang diprint A. Seperti itu ya steppingnya. Jadi kalau dia tidak ditulis, maka stepnya itu secara default, yaitu secara defaultnya adalah 1. Kalau kita spesifikkan misalkan 2, 3 dan seterusnya, maka akan dilakukan stepping besarnya 2 atau 3 seperti itu. Nah, ini ketika tidak ditulis, baik start, stop maupun stepnya, secara otomatis dia akan melakukan printing semua ya. Halo dunia, seperti itu. Nah, gimana caranya kalau kita ingin menentukan stopnya aja di mana? Misalkan kita melakukan stopping di indeks yang kelima. Jadi dari mulai awal 0 di print sampai ke 5. 5 ini adalah exclude ya, tidak termasuk 5-nya, tapi di bawah 5 yaitu 4. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita isi minus 1? Minus 1 itu dibalik ya, dari belakang. Jadi kalau kita jalankan perintah ini, maka yang akan keluar adalah A. Kenapa A? Karena A merupakan huruf terakhir dari string ini ya. Jadi minus 1 itu dihitung dari belakang. Minus 1 dihitung dari belakang. Jadi kalau minus 1 otomatis dia yang paling belakang yang di print. Seperti itu. Gimana kalau minus 1 sebagai akhirannya? Kita coba jalanin. Nah, ini minus 1 dia tidak termasuk kita print. Jadi halo duni tanpa huruf A. Kenapa? Karena nomor minus 1 ini sebagai akhir. Dia kita tidak tampilkan. Kalau minus 2 berarti halo dun. I dan A-nya tidak ditampilkan karena dari belakang 2 dari belakang itu kita tidak tampilkan minus 2. Jadi ini kita eliminasi. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita stepnya melakukan kita isi dengan minus 1? Kita coba aja. Nah, maka dibalik ya. Ainud olah. Kalau ini biasa kalau orang Malang ini dibalik-balik nih. Kayak orang alam gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ainud olah. Selanjutnya yaitu operasi string dari greeting tadi. Nah, dari greeting yang tadi yang kita punya, ketika kita sebenarnya greeting itu immutable ya, dia tidak bisa berubah. Kita tidak bisa merubah secara langsung gitu karena dia sifatnya immutable. Kalau kita jalanin ini, maka error string does not support item assignment karena dia sifatnya immutable. Jadi bagaimana kalau kita mau merubah salah satu hurufnya, yaitu tadi dengan menggunakan, kita coba greeting sama dengan greeting replace H dengan H plus greeting. Oke, kita coba ya. Ini kita mau rubah H besar menjadi H kecil. Ya seperti ini ya. Halo dunia. Jadi kita replace
Karena ini startnya dari 0 dan berhenti di 1, maka akan muncul H-nya. Replace H besar dengan H1, lanjut, langsung greetingnya ditambah dari 1 sampai akhir. Maka hasilnya seperti ini. Halo dunia. Yang tadinya H-nya besar menjadi H kecil. Lanjut, kita bisa menambahkan atau concatenate, benar nggak bahasa Inggrisnya? Yaitu menambahkan ya, menyandingkan ya. Kalau di string itu menyandingkan, bukan menambahkan sih, menyandingkan antara greeting yang pertama dengan string ketemu lagi. Kita coba ya, jalanin. Halo dunia ketemu lagi. Ya, seperti itu. Lalu string di Python juga bisa melakukan perkalian, namun perkalian dari string dengan integer, namun hasilnya tidak berupa integer tapi berupa angka yang huruf yang diulang sebanyak berapa kali. Seperti ini, misalkan huruf ada Z, kita kali 10, maka Z-nya 10, Z 10. Seperti itu. Oke, selanjutnya basic string method. Ini beberapa metode yang basic digunakan di string ya. Untuk operasi string, pertama upper, yaitu untuk menguppercase semua ya. Lalu ada lowercase semua. Halo dunia ketemu lagi. Lalu di split, splitting itu untuk memisah memisahkan kata per kata. Kalau split dikosongkan gini, berarti spasi adalah nilai default dari split tersebut. Jadi begitu ketemu spasi maka di split atau dipisahkan. Begitu ketemu spasi dipisahkan. Jadi nanti di sini pun kita bisa melakukan splitting dengan spesifik karakter yang spesifik ya. Kalau dia tidak ditulis berarti splittingnya yaitu spasi. Tapi kalau ditulis spesifik, kita tinggal tergantung kita mau karakter apa yang untuk di split. Ini berguna untuk nanti ketika ada data berupa txt yang data-datanya di split dengan titik koma atau koma segala seperti itu ya. Jadi kita lakukan splitting. Nah, seperti ini menjadi list. Jadi halo dunia ketemu lagi. Jadi di sini menghasilkan list, yaitu ada nilai 4 data list ini, yang list ke 0 halo, list 1 dunia, list 2 ketemu, list ketiga yaitu lagi. Gimana kalau kita splittingnya dengan karakter D besar ya, maka akan muncul seperti ini. Halo dunia ketemu lagi. Kenapa D-nya nggak masuk? Karena dia menjadi karakter splitternya. Jadi begitu ketemu D maka dia akan dipisahkan. Seperti itu. Selanjutnya masalah print format. Ini adalah insert another string curly bracket. Nah, the insert stringnya ini nanti akan masuk ke kurung kurawal yang ini. Kita coba aja ya. Nah, ini jadi nanti insert another string with curly bracket, yaitu isinya adalah the inserted string. Contoh kita melakukan penjumlahan ya, X sama dengan 10, Y sama dengan 10, atau X plus 30. Maka nanti nilai Y adalah dalam kurung, nanti nilai Y yang ini nanti akan masuk ke kurung kurawalnya. Kita coba. Nah, nilai Y adalah 40. Nilai Y adalah 40 masuk ke sini, format Y. Atau bisa langsung, yaitu dengan format print F, F-nya di depan. Kalau ini pakai format, ini cukup pakai F aja. Kurung 1 atau kurung 2, petik 1 atau petik 2, nilai Y adalah langsung curly bracket nilai variabelnya. Seperti ini. Jadi langsung aja, nilai Y adalah 40, sama antara yang sebelumnya, perintah sebelumnya dengan yang perintah berikut ini. Gimana kalau nilainya 2? Nilainya 2 ya curly bracketnya juga 2 atau kurung kurawalnya juga 2. Lalu diisinya dengan variabel yang berurutan. X dengan X yang pertama, yaitu Y dan Y yang kedua. Ini seperti ini. Atau bisa langsung juga.
misalkan X langsung curly bracket atau kurung kurawal, X kurung kurawal Y, seperti ini. Gampang kan. Oke, lalu kita bisa juga melakukan input dari keyboard. Misalkan X sama dengan input masukkan satu angka, misalnya masukkan satu angka ini berupa input, lalu inputan dari keyboard kita akan masuk ke variabel X. Kita coba ya, 10. Nah, tipe X ini atau type dari tipe data dari X ini sebenarnya dia bukan integer ya, belum integer. Kenapa? Karena dia inputannya berasal dari keyboard. Maka kalau kita tulis type X, maka dia tipenya adalah tipe string. Gimana caranya kalau kita mau menghitung ini sebagai angka? Nah, untuk itu kita melakukan casting dulu nih. Di casting sebagai integer X plus 10 sama dengan Y. Kita coba ya. Maka print Y sama dengan 20. Kalau kita tidak casting, misalkan kita tambahkan di sini kodenya, kita tidak testing, misalkan X plus 10 atau gini, kita rubah nih, misalkan X input misalkan 10, type nya masih X, masih string, kita coba langsung tambahkan gini, maka akan error ya, must be string not integer. Nah, untuk itu kita lakukan casting dulu. Oke, itu aja pembahasan dari string. Next video kita akan coba bahas mengenai list dalam Python. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan ditunggu video berikutnya, dan sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.